PPN adalah undang-undang ya kita akan laksanakan, tapi selektif, hanya untuk barang mewah. Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membantu rakyat kecil, ya. Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah, ya. Oke. Mulai 1 Januari 2025, tarif pajak pertambahan nilai atau PPN di Indonesia akan resmi naik dari 11% menjadi 12%. Tapi, apa sebenarnya dampak kenaikan ini terhadap perekonomian kita? Kebijakan ini menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan, dari masyarakat biasa hingga para pengamat ekonomi. Apakah ini keputusan yang tepat di tengah kondisi ekonomi global yang masih bergejolak? Menurut kajian Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, kenaikan tarif PPN ini diprediksi akan menurunkan produk domestik bruto atau PDB di Indonesia hingga lebih dari 65 triliun rupiah. Angka ini bukan hanya sekedar statistik, ini adalah indikasi bahwa roda ekonomi Indonesia berpotensi melambat. Lebih lanjut lagi, pengeluaran rumah tangga yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi kita juga diprediksi turun lebih dari 40 triliun rupiah. Apa artinya? Artinya, daya beli masyarakat akan melemah, terutama di kalangan menengah ke bawah. Untuk memahami lebih dalam, mari kita lihat perbandingan 3 skenario yang ditawarkan oleh CELIOS. Yang pertama, jika tarif PPN tetap 10%, ekonomi bisa tumbuh dengan tambahan lebih dari 65 triliun rupiah. Skenario kedua, jika diterapkan PPN 8%, kontribusi terhadap PDB bahkan bisa melonjak hingga 133 triliun rupiah. Skenario ketiga, sebaliknya dengan PPN 12%, pertumbuhan ekonomi hanya diproyeksi sekitar 4% saja, jauh lebih rendah dari proyeksi lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia yang mematok pertumbuhan Indonesia di angka 5,1%. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan PPN justru bisa menjadi hambatan di tengah upaya kita untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Siapakah yang paling terdampak oleh kenaikan ini? Kelompok miskin yang sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar kini harus menanggung pengeluaran tambahan hingga 1,2 juta rupiah per tahun. Kelompok rentan miskin yang hampir naik kelas justru harus merogoh kocek tambahan 1,8 juta rupiah. Hal ini bisa memaksa mereka mengurangi pengeluaran penting seperti pendidikan dan kesehatan. Kelompok menengah yang selama ini menjadi motor ekonomi akan menghadapi beban hingga 4,2 juta rupiah per tahun, membuat mereka rentan jatuh ke kelas ekonomi di bawahnya. Dan bagaimana dengan Gen Z? Generasi muda ini yang baru mulai meniti karir diperkirakan harus mengeluarkan tambahan 1,7 juta rupiah hanya untuk kebutuhan sehari-hari, seperti kuota internet, kopi, Netflix, hingga skincare. Dampaknya bukan hanya finansial. Tekanan ini juga bisa memicu gangguan kesehatan mental. Kenaikan PPN tidak hanya berdampak pada konsumen, tetapi juga pada pelaku usaha, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang menyumbang lebih dari 60% PDB di Indonesia, beresiko kehilangan pelanggan karena harga barang dan jasa mereka menjadi kurang kompetitif. Banyak pemilik usaha kecil yang khawatir akan penurunan omset, terutama karena daya beli masyarakat melemah. Di sisi lain, pengusaha besar mungkin akan memilih untuk mengalihkan beban pajak ini kepada konsumen, yang pada akhirnya memperburuk situasi. Apakah menaikkan PPN menjadi satu-satunya cara untuk meningkatkan pendapatan negara? Tentu tidak. Ada banyak alternatif kebijakan yang bisa dipertimbangkan, seperti pajak kekayaan. Menargetkan orang-orang super kaya yang memiliki aset besar, namun seringkali membayar pajak lebih sedikit secara proporsional. Yang kedua, pajak karbon. Untuk
untuk mendukung transisi energi hijau sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru. Yang ketiga, pajak windfall komoditas. Menarik pajak tambahan dari keuntungan besar perusahaan tambang atau perkebunan saat harga global sedang tinggi. Yang keempat, pajak sawit. Mengingat sawit adalah salah satu komoditas ekspor utama kita, potensinya sangat besar. Yang kelima, pajak digital. Mengoptimalkan pendapatan dari perusahaan teknologi raksasa yang beroperasi di Indonesia. Namun, keputusan akhir tetap ada di tangan pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa kenaikan PPN ini diperlukan untuk memperkuat pendapatan negara dan mendukung pembangunan. Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Luhut Binsar Panjaitan sempat memberikan sinyal bahwa ada kemungkinan kebijakan ini ditunda jika situasi ekonomi tidak memungkinkan. Tentu saja, kenaikan PPN ini juga memiliki tujuan jangka panjang, yaitu meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Namun, tanpa pertumbuhan ekonomi yang memadai, hasil ini justru bisa berbalik menjadi beban baru bagi masyarakat. Kuncinya adalah menemukan keseimbangan antara meningkatkan pendapatan negara dan menjaga daya beli masyarakat. Jika tidak, kebijakan ini justru akan menimbulkan masalah yang lebih besar di masa depan. Jadi, apa pendapat Anda? Apakah kenaikan PPN menjadi solusi terbaik untuk memperkuat ekonomi Indonesia? Atau justru membuka pintu bagi masalah baru? Jangan lupa subscribe channel kami untuk mendapatkan update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.